Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ingkasanipun panjenenganipun Ustadz Dr. Yofi Ibrahim saking Karanggedhing yang hormati, panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik jamaah salat subuh, jamaah kajian subuh ingkang dipemuliakan dina Allah Subhanahu wa taala. Sepisan sumangga kalau dherekaken ngunjukaken raos puji dalasan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten kaludangan enjang menika panjenengan dalasan kawula tasih pinaringan sakadhahipun nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kalite kita saged nindakaken setunggalipun kewajiban ingkang mulia inggih menika nindakaken salat subuh berjamaah ingkang insyaallah mangke kanjelaken kalian kajian subuh. Kaping kalih sholawat salam mugi-mugi senantiasa tercurah limpahkan dumateng uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia ingkang nate lumampah wonten ing salumahing bumi. Jamaah yang dipemuliakan dini Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Wonten enjang menika panjenenganipun Ustadz Yofi Ibrahim sampun berada di tengah-tengah kita. Kalau aturaken ahlan wa sahlan khudurikum Ustadz. Mangke insyaallah wonten kajian enjang menika badhe ngendhet era-eraan utawi materi inggih menika profesiku membawaku ke akhirat. Nek mboten kleru ngoten. Lan mangke para jamaah yang dipemuliakan dini Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kajian mangke dipun keparengaken panjenengan dipun wonten ing akhir kajian inggih menika mangke dipun paringi sesi tanya jawab. Inggih menika pilih panjenengan mangke badhe nderek tanglet. Dua penanya pertama wonten hadiah hiburan ingkang wujudipun inggih menika payung amargi menika musimipun musim jawuh ngoten. Lajeng wau ingkang rawuh pertama badhe dipun paringi kenang-kenangan t-shirt utawi kaos ingkang sampun dipun sediaken panitia mengke supados mbiyanipun Pak Triyono ngaturaken. Salajengipun inggih menika para jamaah ingkang kala wau inggih menika dipun jawil kalian takmir masjid supados mengke candle sawetawis wonten kenang-kenangan ingkang sekedhik inggih menika saking takmir masjid. Alhamdulillah sampun mulai kala wingi menika sampun wonten santunan-santunan ing awantesipun saking sederek-sederek kita saking Yayasan Muslim Saredi ingkang sampun kita amanhaken tawi kita tasaruhaken. Jamaah yang dipemuliakan dina Allah Subhanahu wa taala, mangke insyaallah kajian menika dipun pungkasi ngantos inggih menika jam 6 enjang. Dumateng panjenenganipun Ustadz Dr. Yofi Ibrahim wekdal kula aturaken sak cekapipun tafadhol. Nanging sumangga kita milai rumiyin kanthi waosan basmalah kaudhaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Rahim Macan Mati Bendungan Simong ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah mukulan panjenengan samitan sangaturaken puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, saha kesempatan, taufik menika krenteking manah keinginan hati untuk bisa melaksanakan hidayah. Nggih menika napa? Krenteking manah bisa berkumpul ke sini mengalahkan segala sesuatu niku dipun wastani taufik. Nek senten Jawi niku enten di rumah-rumah mungkin ngepluk ngantuk lah niku enggak dapat taufik atau belum dapat taufik. Jadi Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka talabul ilmi. Bapak Ibu jemaah pengawasan yang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan satu hadis. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabghidhu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sungguh Allah taala yabghidhu, amat sangat benar-benar benci, sengit kepada siapa? Kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah, kepada tiap-tiap orang yang hanya pinter pada urusan dunia, wa jahilin bil akhirah, tapi bodoh pada urusan agama. Sengit nih Gusti Allah. Maka alhamdulillah kita perbaiki niat, bahwa niat kita berkumpul di sini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Mboten mergo pekewuh karo tanggane kabeh do nang masjid kok ora nang masjid isin, ndak gitu. Paham nggih Bu nggih? Pak nggih ya. Jadi dengan ini kita enggak ingin Allah itu benci, maka ayo kita ngaji kan kata. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimahu. Barang siapa yang pergi ke masjid dan tidaklah yang ia inginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh, maka ia akan mendapatkan pahala haji
gitu, yang sempurna hajinya. Terus penjenengan niatnya mencari ilmu, berangkat ke masjid lillahi ta'ala, niat mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, pahalanya apa? Pahala haji. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri sampai waktu suruk, ngertos waktu suruk? Terbit tambah kira-kira 15 menit, maka Allah akan berikan pahala haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Pengen mboten, Bu? Alhamdulillah, lestarikan yang seperti ini insyaallah. Oke. Jadi nanti waktu suruk ya tetap kita sholat suruk 2 rakaat. Bapak Ibu hadirin jemaah pengawasan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, nderek tepang saya Dr. Ibrahim. Dokter kok kon ngisi pengajian, kayak lucu ta. Maka nanti pertanyaannya tanya jawab pertanyaan masalah kesehatan nggih mboten napa-napa. Ya ta. Pak, dengkul kula ora obate apa? Boyok cetik bangkean gitu ya ta. Monggo asam urat niku napa tanya aja nanti. Boleh, tidak masalah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan ingkang kawula hormati, bahwa judul saya ditagih judul sama Pak Rahmati, judulnya napa Pak Dokter? Judulnya saya ya bingung kusik lah Mas, tak golek-golek judul lah. Ketemu judul profesiku adalah bekal akhiratku. Profesiku adalah bekal akhiratku. Enteng-enteng abot dilakoni. Kalau saya ingin bertanya ke panjenengan, profesi jenengan napa mawon? Macam-macam, Bapak. Tukang bakso enten, tukang cilok, mindring, TNI angkatan Duren, tani ya, Pak Guru ada, Pak Dokter ada ndak? Enten, kok angel men yo, ngopo dora keleman ae di sekolah dokter itu, ya ta? Nah, cukup sawah sepatok insyaallah cukup Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ditanya tentang apa pekerjaan Anda, profesi Anda, ketika panjenengan bekerja capek enggak? Capek ya? Nah, nyambut gawe nggih kesel. Dapatnya apa Pak? Jenengan nyambut damel etuke napa coba? Etuke duit, etuke bondo, etuke kesel sing jelas. Yang jadi masalah, apakah capeknya panjenengan itu nanti bisa menjadi bekal enggak di akhirat? Jojo guru itu duit tok, Jojo cuma dapat capeknya saja ya. Nah itu, ini yang nantinya akan kita bahas. Sebenarnya kita sudah melaksanakan semuanya, tapi mungkin kita belum tertancap di dalam hati. Bapak Ibu hadirin, saya awali kajian pada hari ini dengan satu kisah. Kan seneng nek cah cilik iki nek diceritani ngoten nek arep tangi apa mau tidur diceritani sebelum tidur kancil nyolong timun, wah seneng nggih mboten. Nah, mungkin jamaah mungkin agak juga interest kepada cerita. Makanya saya sering ketika saya ngisi kajian awalin dongeng sih. Nah, dengan dongeng itu nanti mudah-mudahan imajinasinya akan muncul. Jadi ada satu cerita tentang kisah tentang Fudail bin Iyad. Ini sudah pernah saya sampaikan di khotbah Jumat yang kemarin ya. Panjenengan tahu Fudail bin Iyad ngertos? Pernah dengar? Pernah? Kenal mboten? Mboten. Bener nek jawabane mboten kenali bener. Kenali ning endi? Ya. Jadi Fudail bin Iyad itu adalah seorang perampok, Pak. Perampok, tukang nyegat, ya ta? Tukang palak,
penyamun, perampok, kelas kakap, gangster. Tapi qadarullah dengan kehendak Allah, Fudail bin Iyad ini berhasil dilumpuhkan oleh sekelompok anak-anak muda yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanah pakai 3 panah itu. Mosok to karo Gusti Allah menang Fudail bin Iyad, kok pang-pangan temen kan gitu. Dipanah pertama kali baca ayat Al-Qur'an panah, kena kepanasan Pak. Begitu kena panah itu langsung panas badannya. Kesakitan sekali. Panah yang kedua sebelum dipanah baca juga ayat Al-Qur'an itu. Kena juga. Yang ketiga juga kena. Akhirnya lumpuh dibawa ke Khalifah Harun al-Rasyid. Qadarullah akhirnya tersadar. Fudail bin Iyad ini akhirnya dia rajin belajar agama. Mantan penjahat nih. Jadi kiai ini luweh ampuh daripada mantan kiai jadi gali. Dia akhirnya belajar agama, apapun ia pelajari ngantos menjadi seorang ulama besar. Kisah bermula ketika Fudail bin Iyad ketemu kalian kakek-kakek, simbah-simbah. Nek enten mriku niku enten ngarap niku sing jenenge yuswanipun sampun 60 taun niku sampun diwastani syekh. Syekh niku nek mriki ya simbah. Mbah Kakung, Mbah Buyut niku syekh. Kalau syabab itu pemuda. Yang umur 15 sampai 40 tahun niku pemuda. Makanya ada hadis ya masyarab syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Weh pemuda-pemuda yang gue pengen rapi ge ndang rapi yo kan ada hadis kayak gitu. Kalau di atas 40 sampai 60 bisa dikatakan kahal gitu. Di atas itu dikatakan syekh. Fudail bin Iyad ketemu dengan bapak-bapak, kakek-kakek umur 60 tahun. Maka Fudail berkata, "Ya Syekh, kam umruk? Umurmu berapa, Kek?" Maka kakek tadi mengatakan, simbah-simbah wau ngendika, "Nak Mas, umurku 60 tahun. Siti nasana." Maka Fudail Iyad mengatakan, "Oh, Mbah, jika selama 60 tahun sampun 60 tahun yuswanipun 60 niku sampun sejatipun tindak. Nek selawe napa seneng-senengane lanang karo wedok, makanya selawe kan itu. Nek 50 seneng ketonan. Biasane umur 50 kan senengane kuplukan niku. Nek pun 60 sejatine wancinipun tindak kondo eling. Jika selama 60 tahun engkau berjalan menuju Allah, maka Mbah panjenengan pun meh dugi. Kanjeng Nabi yuswanipun pinten? 63 tahun Hijriyah. Kalau Masehi pinten? 62 punjul sithik. Ya. Nah, karena lebih cepat tahun Hijriyah. Jika selama 60 tahun engkau berjalan menuju Allah, niki panjenengan pun meh tekan, pun meh dugi, Mbah. Hadirin sidang jamaah Jumat. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Karena memang manusia itu semua yang hidup pada hakikatnya adalah melakukan perjalanan menuju Rabb-nya. Lelahnya perjalanan keselim lampah menuju Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah lelah menuju kematian. Dalam Quran surat Al-Insyiqaq Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh engkau telah bekerja bersusah payah, berlelah-lelah berjalan menuju Tuhanmu. Famulaqih, maka pasti kamu akan ketemu dengan Tuhanmu. Kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya manusia
kula lan panjenengan sami lelah baik lelah urusan dunia ataupun lelah mengerjakan urusan akhirat, ujung-ujungnya ketemu Gusti Allah. Maka ketika Fudail bin Iyad mengatakan demikian, Bapak Ibu, maka simbah-simbah tadi langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail mengatakan, ta'rifu ma makna ya Syekh? Artosipun napa, Mbak? Artosipun innalillahi wa inna ilaihi raji'un jenengan ngertos napa mboten? Mboten ngertos ternyata mbahnya ini. Ora mudeng, Mas. Pokok men ngono sing diajari anggere wong ngoten iki, pokoke ngomong ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bin Iyad mengatakan innalillah, kita ini miliknya Allah. Maka konsekuensi kita miliknya Allah, kita harus tunduk kepada pemiliknya. Jangankan kok memiliki, wong jeneng pelayan wae kudu tunduk karo juragan. Kan ngoten. Sehingga kita pun perlu beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala karena Gusti Allah yang memiliki kita. Wa inna ilaihi raji'un, maka kita sungguh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menghadap Allah. Satu hal di luar dugaan yang dikatakan Fudail bin Iyad nggih menika, kita akan kembali Mbah menghadap Gusti Allah, maka nyuwun tulung panjenengan siap ke jawaban ketika nanti Gusti Allah tanglet dumateng panjenengan, diinterogasi karo Gusti Allah. Jawabannya mboten saged diapalke sakniki. Maka si Mbah tadi Bapak Ibu nangis kejer. Ya, nah, Bapak Ibu, memang benar kita itu akan ditanya oleh Allah. Bahkan ada satu materi saya pernah kasih judul terjebak macet di akhirat. Terjebak macet, tapi macet ini ku enten akhirat. Susah. Dari Jakarta mau ke Solo aja macet ning Alas Roban zaman semonten. Niku wen wangel ra. Macet di jalan tol aja susahnya minta ampun. Ini macet di akhirat. Dalam satu hadis Rasulullah sabdakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumil kiamah, tidak bergerak niku napa jenenge? Macet. Sikile diobahke ra iso, diangkat mboten saged. Padahal ketika terjebak macet itu keringet itu tergantung amal perbuatan. Enten sing keringete sak dengkul, enten sing sak polok, ada yang sepinggang, ada yang sebahu, ada yang seleher, enten sing kelep keringet. Koncone jejere mboten. Itu enggak bisa dinalar, tapi begitulah adanya. La tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al, sampai engkau ditanya. Ada 4 yang akan ditanyakan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Kita sudah hidup 40, 50, 60, 70, wis ngopo wae ketika hidup itu. Ya ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, an sababihi fima ablah. Masa mudamu dihabiskan untuk apa, Mas Bro? Kan gitu. Tanya gitu. Nah, kan nek cah nom masa mudanya digunakan untuk apa? Trek-trekan. Mendem ya. Kemudian saya prihatin ya, jadi banyak sekali
bukan banyak, bahkan mungkin tiap bulan Bapak Ibu ada cah nom niku 16 tahun, 17 tahun, 19 tahun datang, Pak dokter kula pilek. Pilek tobat ini, pilek ngandap ya Pak. Loh, pilek ngandap Pak. Apa kowe dolanan leng tikus, saya katakan kan itu. Dia guyang-guyu cengenges-cengenges gitu. Innalillah. Sudah pada berzina tuh. Yang disalahkan nanti siapa? Orang tuanya. Karena nggak pernah ngajari anaknya menjadi anak yang solih. Akan ditanya tuh. Anak nanti akan menuntut orang tuanya, lah bapak ibu nggak pernah ngajari saya agama kok Gusti Allah gitu. Nah, ini taruhan bulan penjenengan sami. Ansababi fima ablah. Masa mudamu dihabiskan untuk apa Mas Bro kan itu? Untuk kebaikan ataukah untuk kejelekan? Kemudian yang ketiga, an ilmihi madza amila bih. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Sudah diamalkan apa belum? Baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Ya. Terlebih ilmu agama. Wong kuwi wis ngerti nek jeneng rokok itu ora ana manfaate. Ya mboten? Kok ya tetap ujuk atau ya tetap udut kan ngoten nantinya larinya Pak dokter nek ceramah. Nggih mboten? Sekarang apa manfaatnya rokok? Nggak ada Pak. Tadi malam saya juga dapatnya simbah-simbah rokokan ya wis mengi ya. Undu-unduane wong udut lho nek tuwa wis ngonten niku arek ambekan men rokok. Belum lagi masalah ilmu agama. Wis ngerti salat hukume wajib ngopo ora salat, wis ngerti poso wajib ngopo ora gelem, wis ngerti bondomu akeh ngopo ora gelem zakat. Tanya tadi sama Allah Subhanahu wa taala, an ilmihi madza amila bih. Ilmumu yang sudah kamu dapatkan, kamu pernah dengar, kamu pahami, untuk apa? Apa sudah kamu amalkan apa belum? Yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Bondomu, harta bendamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu keluarkan? Harta halal kalau digunakan di jalan yang enggak halal ya jadinya enggak halal. Apalagi harta yang tidak halal. Mendengar itu bahwa siapkan jawaban Mbah, sampun cedak wekdalipun panjenengan menghadap Allah. Wajar nangis tadi. Ya. Nah, terus kemudian simbah tadi, Syekh tadi mengatakan, terus gimana agar aku bisa selamat? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, niki dicatat, ini dipahami. Fudail bin Iyad mengatakan, tuhsinu fima baqiya yufaru laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka Allah akan ampuni dosamu di masa silam dan masa yang akan datang. Perbaikilah kehidupanmu, berbuat baiklah di sisa usiamu. Bapak Ibu, masa yang akan datang ini adalah sisa-sisa umur kita, gimana? Iya. Yuswanipun panjenengan sampun 50 tahun, sampun 60 tahun. Oh dereng Pak niki dereng pojo-pojo. Umur kula tesih 150. Ya teh, napa ya ngoten kan nggih mboten. Ya. Swidak tahun ping loro nanti 120 peng-pengan niku tiyang yuswanipun 120. Akhirnya yang akan datang adalah sisa-sisa umur kita. Kita enggak tahu kapan umur kita akan berakhir. Maka tuhsinu fima baqiya yufaru laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu ini, maka Allah akan ampuni dosamu di masa silam dan yang akan datang. Fa innaka in asata fima baqiya uhilta bima madha wa ma baqiya. Tapi jika antum tetap rajin maksiat, rajin berbuat dosa, melanggar ketentuan Allah di sisa usiamu, uhidta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan dihukum, engkau akan diazab karena dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang.
Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah kata kuncinya perbaiki di ujungnya, di akhirnya. Karena apa? Innamal a'malu bil bukan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, husnul khatimah. Kalau innamal a'malu binniyat itu nanti kaitannya dengan setiap kita akan memulai pekerjaan. Ketika kita akan bekerja, ketika kita akan beraktivitas, kita niatnya apa dulu? Agar ketika niatnya baik, maka Allah akan jadikan keberkahan pada pekerjaan dan aktivitas itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niatnya hanya untuk nyari dunia atau niatnya untuk mencari wanita yang hendak dinikahinya, maka fa hijratuhu ilaih. Maka hijrahnya, maka niatnya, maka yang akan ia dapatkan hanya sebatas itu. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Jadi kesimpulannya adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka perbaikilah akhirnya sehingga kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi nek awale ngeten, awale soleh cukup ngaji cilikane bareng gedene tuwane malah dadi tuwa mboten genah. Ya ta? Permasalahan hidup akhirnya stres akhirnya gantung. Enten mboten wong gantung mlebu swarga? Mboten enten. Wong mendem mati mlebu swarga mboten tobat enten? Mboten enten. Ya? Nah itulah. Tapi kalau misalnya dia seorang gali, yes pokoknya rusak, ya, kemudian Allah berikan hidayah pada dia, di akhir hidupnya mlebu surga mboten? Masuk surga. Ada kisah 100 orang yang memenggal kepala itu, begitu sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh seorang ulama, di tengah jalan dia mati karena niatnya sudah bagus. Allah ampuni dosanya, masukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah walaupun belum pernah melakukan amal kebaikan, tapi sudah bertobat. Oleh karena itu makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa, doane ngeten, Allahumma ja'al khaira a'mali wa khawatimiha. Diapalke Mbah Putri senangane ngapal gitu. Allahumma ja'al khaira a'mali wa khawatimiha. Allahumma ja'al niku artosipun Allahumma ya Allah jadikanlah khaira a'mali yaitu amal terbaikku fi khawatimiha, berada di ujung, berada di akhirnya, gitu. Jadi amalnya adalah amal yang terbaik berada di akhirnya sehingga akhirnya husnul khatimah. Itu Allahumma ja'al khaira a'mali wa khawatimiha. Nah, penapal nggih? Apa? Ada juga gini, ada seorang ulama mutakhirin, mufti kerajaan Saudi. Beliau menyarankan, menganjurkan, wahai jemaah, mungkin, wahai umat Islam itu, jangan pernah lupakan 3 doa dalam sujudmu, atau di beberapa redaksi di dalam sujudmu yang terakhir. Apakah itu? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah.
Kalau jamak saya suka pakai jamak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Luar biasa. Lazimkan ini di dalam setiap kita sujud. Mengapa? Fa'aksirud doa, sedekat-dekat hamba pada Rabbnya adalah pada saat sujud. Bapak Ibu, ini adalah muqaddimah. Ini adalah muqaddimah, ya. Ini pembukaannya. Nah, nanti selesai jam itu, Pak. Kecuali nek jenengan pun bosen silahkan di-cut, ya. Jadi bagaimana kita bisa beramal baik di sisa usia, ya. Jadi umur kita itu berapa, sudah berapa. Makanya kita sekarang mengkalkulasi, Ibu, menghitung-hitung nggih. Umur kita sudah berapa, tinggal berapa. Kemudian kalau rutinitas kita sekarang adalah bekerja atau berprofesi, seberapa banyakkah menyita waktu kita untuk profesi itu? Panjenengan nyambut damel ngantor ning sawah. Enten. Ngantor ning sawah niku pinten jam? Mangkat esuk mulih awan laut baru nyang sawah mulih sore. Nggih mboten? Ngantore suwe. Ngantore dawa banget ning dalan. Nah, mubeng-mubeng dalan. Ya ta? Tukang cilok, ya ta? Tukang bakso, tukang some, ya ta? Tukang mie ayam kelilingan, ya. Nah, kantornya dawa banget, ya ta? Berapa lama waktu yang dihabiskan? Ada yang lakukan sing kerja pabrik 7 jam. Ada yang Pak dokternya seorang nganggo wayah, so awan bengi, ya ta? Nah, bisakah waktu kita yang terbuang atau tergunakan untuk berprofesi, atau bisakah profesi kita yang menyita waktu itu bisa kita andalkan untuk bekal akhirat? Kan ngoten kalau kita berpikir. Jangan-jangan kesibukan kita itu emang kesel. Padahal menyita waktu kulan panjenengan sami untuk beraktivitas. Ya, maka kita harus berpikir cerdas bagaimana aktivitas profesi dan pekerjaan kita bernilai di hadapan Allah, bisa menjadi bekal di akhirat. Ngaten nggih? Oke, pangapunten saya. Bismillah. Dados apabila kita bekerja keras, menyatakan hebatnya orang bekerja niku, bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang, gitu. Nah, apa meneh? Nungsang jempale, gitu. Napa meneh? Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Kan ngoten nek nyambut damel. Saking hebatnya bekerja. Cari apa, Pak? Harta. Ya. Nah, harta niku napa? Duit. Cari harta, ya. Nah, kalau sudah dapat harta banyak, terus pripun? Jajan. Apa nih? Dolan. Apa nih? Healing katanya. Ya ta? Nah, untuk memenuhi kebutuhan, untuk nyumbang tonggone, ya ta, sumbangan dan seterusnya. Lalu apa yang akan kita banggakan dengan harta kita? Panjenengan sukses dadi juragan bakso, juragan cilok, juragan mie ayam, napa mawon lah pokoke, ya ta? Nah, kulaan jagung dadi juragan beras dan seterusnya. Sukses. Apa yang antum banggakan dari harta itu? Karena sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat Alhaakumut Takasur, artosipun bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Setelah baca itu Rasulullah sabdakan, yaqulu banu Adam mali mali mali.
Manusia berkata, hartaku, bondoku, bondoku, bondoku. Wahallaka ya bani Adam min malik. Benarkah Anda itu punya harta, wahai anak Adam? Bukankah hartamu itu adalah ma'akalta fa'afnaita? Hartamu yang sesungguhnya, rizkimu yang sesungguhnya adalah ketika engkau makan kemudian habis. Aw labista fa'ablaita. Kemudian engkau pakai pakaian, kamu memakai kendaraan misal, kemudian usang selesai, pakaianmu pun kelebus, ya, wis kluwuk, akhirnya ganti lagi. Ya toh? Cuman itu aja. Rumah yang ditempati, wah mbok magrong-magrong, mesti yang ditempati cuman sak kamar gitu. Panjenengan gadah omah tingkat, yo saya tua menek ning omah tingkat kuwi paling setahun sekali. Nggih mboten? Nggih, nggo sarang semut harus sarang tikus, Po. Ya ta? Nah, mentereng omahe tingkat tapi ya ning isor. Coba jenengan ning dhuwur arep mudhun wis dengkule lara. Nggih mboten? Mlakune wis grayak-grayak. Nggih mboten? Rezeki kita itu yang kita tempati, yang kita pakai, yang kita makan. Autasaddaqta fa amdaita, atau engkau yang engkau sedekahkan kemudian berlalu begitu saja. Bisa sedekahnya itu ikhlas, bisa tidak ikhlas. Artinya apa Bapak Ibu? Rezeki kita, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Jadi yang kita miliki belum tentu menjadi harta kita. Ya toh, saya punya mobil, neng tukang dolan ban bocor, biar bukankah itu adalah rezekinya tukang tambal ban? Gimana? Iya. Ketika Anda punya pekerja, bukan kau duitmu ya gur tinggu gaji pekerjanya. Jadi Anda punya rumah 3, 4, 5, 6, saya tunggone sinten? Dikontraknya itu duit ya. Tapi ketika dia di pembantunya sing ngresiki, itu jadi rezekinya pembantu. Nggih mboten? Ya, wis ora duwe duit tapi manggone di rumah megah, itu rezekinya pembantu tukang resik. Itu yang harus kita pahami. Enggak ada yang perlu kita banggakan Bapak Ibu. Semua harta tidak akan bermakna ketika kita mati, tapi kita tetap kena hisab. Hisabnya tadi an malihi, bondomu kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa. Maka yang paling enak itu adalah orang yang nggak punya harta, bondone sithik. Duwite sithik 5.000 jenengan mlebu Indomaret, gur tuku bar kuwi rampung. Coba jenengan tukune bertroli-troli, berkeranjang-keranjang, tahan nih suwe, kosik hitung-hitungan sik aja. Kan ngoten Pak. Betul? Maka ketika harta Anda banyak nanti hisabnya lama 500 tahun loh dibandingkan orang sing ora nggawa apa. Yang Indomaret mlebu wis metu langsung mulai rampung, hisabnya cepat. Ya. Jadi harta hasil yang kita kumpulkan berupa harta hanya akan pada saat kita kerja Bapak Ibu, beraktivitas, hanya akan bisa bernilai akhirat apabila pada saat bekerja kita niatkan untuk akhirat. Nah, kuncinya di sini. Tapi harta yang kita kumpulkan ini hanya akan menjadi dunia saja apabila tidak kita niatkan untuk kepentingan akhirat. Ini kata kuncinya. Dan berprofesi apapun dengan hasil seberapapun tidak akan bermakna apabila hanya digunakan sebatas untuk kepentingan dunia dan tidak akan pernah bisa menjadi bekal akhirat kalau tujuannya bukan untuk akhirat. Walaupun tujuan akhirat ini jelentreane dawa. Ya. Nah, dengan tujuan ini maka tidak akan pernah kita menyombongkan diri. Nek pun ngertos nek tujuan itu bondo kuwi dienggo kepentingan akhirat, maka berapapun hartanya enggak ada niatan kita menyombongkan diri. Ya, pamer harta, pamer motor anyar gitu. Kulon bukan kulo ya lah, ndak malah riya ya. Jadi ada orang itu ada yang dia enggak suka beli motor baru, beli mobil baru, plate abang napa ireng apa putih.
cete nggon nomor ki lho. Abang nggih. Nah, nek jenengan nganggo motor plate abang niku seneng mboten? Seneng mboten? Nek jenengan nganggo beli motor anyar, mobil baru, kemudian plate nomor jek tulisannya abang karo putih, jenengan guyang-guyu. Turut dalan ngubengi RT, ngubengi iki lho motor. Oh niku jenengan itu dunia. Tapi nek jenengan isin, silahkan yang merah itu dispidol jadi hitam. Atau ganti plat tukang plat gitu ya. Nah, ganti sing ireng lah. Isin. Nah, ketika kita mengatakan isin, itulah akhirat. Karena tidak ada niatan untuk menyombongkan diri. Sederhana ya? Sederhana, Pak. Ya. Apa sih? Maka banyak orang kaya itu pakainya biasa-biasa. Ora perlu gelang yang remyang, mboten perlu. Ya ta? Saya pakai jam itu, pakai jam saya juga regone larang saja nih, gitu. Nah, tapi wis suwe dadi kita close dan saya pakainya pakai tangan kanan. Mengapa tangan kanan? Kan tangan nek kita pakai tangan kanan kan ganjaran luwih akeh timbangane tangan kiri. Kan ngoten. Nah, pokoknya sing kanan kan sing apik, sing kiri kan untuk yang tidak bagus, kan ngoten. Bahkan sampai hal yang kecil saya berusaha seperti ini. Ya? Oke. Bapak Ibu, tentang selintas rizki nggih, bahwa demi Allah rizki itu tidak akan berkurang sifatnya, diberikan pas sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemaslahatan kehidupan kita. Maksudnya ngeten. Muga-muga rambung nyandak nggih Pak nggih. Ini masih yes, tak cepet kayak aja. Misal ada orang yang punya harta 1 juta sebulan, si A, si B punya gaji 30 juta per bulan. Allah adil mboten? Adil mboten? Nek wong sugih ngomong niku, oh adil. Soalnya itu 30 juta, Pak. Ya ta? Tapi sing itu 1 juta. Hati-hati. Kadal fakru ayakuna kufra, walaupun hadisnya dhaif ya. Kemiskinan, kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran. Lalu paling tidak itu kadang-kadang Gusti Allah dibantah. Ngopo kok tidak terima kondisi? Ngopo kok gak aku ditakdirke gajiku 1 juta per bulan? Mengapa kok dia 30 juta? Maka sebenarnya Bapak Ibu, Allah tidak ingin menunjukkan bahwa si A sedikit, si B itu banyak. Tapi Allah ingin menjelaskan pada hambanya dalam Quran, walladzi qaddara fahada. Sungguh Allah telah menetapkan semua ukuran kehidupan, sehingga dengan itu memberikan petunjuk kepada hambanya. Itulah yang sebenarnya paling maslahat untuk orang itu yang bisa ia gunakan. Maksudnya ngeten, ketika Allah mentakdirkan si A itu mendapatkan gaji 1 juta, maka Allah tahu sebenarnya bahwa orang itu bisa memaksimalkan amal ibadahnya, tidak dengan pintu 1 juta itu, bisa dengan pintu 1 juta sehingga dia bisa bersabar, bisa qanaah, ataupun dengan pintu yang lain. Kadang orang yang diberikan 1 juta tapi tenaganya kuat, sholat tahajudnya mempeng, ya, sholat jamaah di masjidnya bagus, tutur katanya bagus, ninggur 1 juta, andap asor, tepo seliro, sopan santun, merendahkan diri, akhlak mulia. Di Allah berikan kenikmatan yang lain untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang mendapatkan harta 30 juta tadi belum tentu dia diberikan nikmat itu. Kadang sholatnya bolong-bolong, kadang-kadang jamaah ora sempat mergo urusan dunia. Maka dengan asbab itulah Allah berikan kelebihan dia dengan harta 30 juta agar dia gunakan yang 30 juta itu untuk mengimbangi amal-amal ia yang lain yang tidak bisa ia lakukan. Paham nggih? Kudune sing luweh sugih, luweh lomoh. Kenyataannya pripun? Saya pelit.
Antum punya uang 10.000, Anda infak 5.000, separuhnya nggih? Ikhlas? Ikhlas. Antum punya uang 100 juta, Anda infak 50 juta, ikhlas? Ikhlas betul? Betul. Makanya jangan melihat nilainya. Bisa jadi yang 100 perak itu pahalanya lebih tinggi daripada 100 juta. Betul loh. Sing do rumangsa iso infak 10 juta mboten sah petita-petiti. Ya ta? Itu tuh belum seberapanya dibandingkan dengan orang yang punya penghasilan 100.000 tapi dia infak 50.000. Ngoten Allah menilainya. Maka enggak akan pernah ada kesombongan pada orang-orang yang beriman. Ya? Bapak Ibu, makanya jadi kalau kita bekerja, kita niatnya mencari keberkahan. Ya, hartanya, lelahnya kita bekerja, lelahnya kita mencari rezeki, hendaknya bisa menjadi bekal kita untuk akhirat. Karena apa? Menjalani profesinya dengan mencari keberkahan. Harta 100.000 bisa berkah? Bisa. Harta 30 juta bisa berkah? Bisa? Bisa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berkah niku nopo? Berkah niku nopo? Belajarnya gini, belajarnya agama. Sing simpel mawon, kosakatanya harus tahu. Al-barakatu kan barokah nggih? Al-barakatu kullu ma tuzidukum fitah. Al-barakah adalah semua semua apapun yang dapat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah. Jadi apa-apa yang bisa membawa kita taat kepada Allah niku naminipun barokah. Kalau kita punya uang banyak tapi tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, rezekinya barokah mboten? Mboten barokah. Itu kuncinya. Seberapapun profesi Anda, seberapapun yang Anda dapatkan, asal itu bisa digunakan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, maka harta antum barokah. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait bagaimana profesi kita bisa menjadi bekal. Ya, menjadi bekal untuk akhirat. Kalau kita bicara bekal perjalanan, misalnya mudik tadi ya, mudik tadi. Mudiknya ke kampung akhirat, Pak. Wong Mbah Adam niku tempate ning surga. Mbah mbiyen niku wong swarga. Ya awake dhewe mudik kan nggih mudik ten swarga, nggih mboten? Iya, mudiknya mudik ke bekalnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan di dalam banyak ayatnya bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada satu dalil, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Ya. Orang-orang yang berakal, kulan panjenengan sebagai orang yang berakal harusnya paham bagaimana cara kita bertakwa. Dados bekalipun ke akhirat inggih menika bekal takwa. Takwanya kapan dan di mana, Pak? Jawabannya apa? Takwanya ya kapan-kapan dan di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja antum berada. Neng kebun ya bertakwa, neng kolah ya bertakwa, neng alas ya bertakwa, neng sawah ya bertakwa, neng dalan ya bertakwa. Wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Setiap kita punya kesalahan ya ditutup dengan kebaikan. Jadi takwa itu adalah buah dari keimanan yang mendalam yang melahirkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan profesi atau pekerjaan sebagai bekal akhirat, maka akan muncul kata takwa di dalam setiap profesi.
apapun profesi Anda, maka nanti akan muncul, kalau kita sudah tahu bahwa profesi kita harus menjadi bekal untuk akhirat, satu, kita harus mencari rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah adalah yang bisa mengantarkan kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap harinya seperti itu, rezekinya barokah, profesinya barokah. Ya. Nanti ujung-ujungnya takwa. Kalau yang paling utama adalah takwa. Maka nanti akan ada tukang bubur yang bertakwa, tukang bakso yang bertakwa, tukang odong-odong yang bertakwa, petani yang bertakwa, tentara aparat yang bertakwa, guru yang bertakwa, mantri yang bertakwa, dokter yang bertakwa, ya, tukang bang pelecet bertakwa enggak? Tukang lewi mau tuh bang titil bertakwa ya, ada enggak? Enggak ada. Ya, jadi bang titil yang bertakwa enggak ada, ya. Nah, karena riba. Hati-hati, ini ngaji, ngaji meneh. Ya, perkecualian untuk itu ampun, kalau bisa enggak usah. Karena riba itu ngeri banget, ya. Oke. Profesi yang bertakwa ini tercermin dari dua hal. Satu, menjalani profesinya dengan niatan mencari keberkahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan profesi ini menjadi bekal. Setiap menitnya, setiap detiknya, setiap saatnya diliputi dengan nuansa ibadah. Ampun ngendika abot, ya ndak? Karena kita kan harus tahu dulu. Loh, berarti mosok kerja kon ibadah. Lah kerjane kapan? Kan ngono akhirnya orang yang berpikiran sempit, nggih. Iki kok setiap menit detiknya diliputi dengan nuansa ibadah. Berarti nek aku ning dalan mampir masjid ngibadah. Bar ku nyang rono kon ibadah meneh. Lah kapan nyambut gawe ini? Kan ngoten. Bukan gitu Bapak Ibu. Kita pun harus berpaham, lah ibadah niku nopo? Kan gitu. Ya, ibadah itu apa? Tadi katakan kita harus bersyukur. Gimana? Syukur niku napa coba? Ini saya cuma main kata loh Bapak Ibu, sepele tapi ini bermakna nantinya. Antum beli isoh tuku mobil Innova misalnya, antum bisa beli motor Mio misalnya, anyar plate abang. Kemudian Anda naik pangkat misalnya, terus kemudian Anda bersyukur. Pun syukuran dereng. Nah, oh aku sudah bersyukur Pak, kula pun ngedalke sego tak dum-dumke kanca, aku nraktir kancaku, aku wis bersyukur. Emang gitu syukur? Ya enggak? Maka kita harus, itu bukan syukur Pak, itu sedekah. Gimana? Gak ada hubungannya antum beli mobil, antum naik jabatan, kemudian makan-makan itu sudah bersyukur, mboten. Ini ku makan-makan ya sedekah. Ya? Syukur itu apa? Maka ada satu ungkapan dari Ibnu Hazm mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Sungguh nikmat yang engkau dapatkan, apabila nikmat itu tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka itu akan menjadi musibah. Jadi apapun yang antum dapatkan, apa yang kita dapatkan, nikmat apa yang kita dapatkan, kalau nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya wis, itu namanya enggak bersyukur. Syukuran kok makan-makan, boten. Syukuran kita gunakan ini untuk, maka niatnya panjenengan ketika berhasil beli mobil, mobilnya tuku sing gede. Aku beli mobil besar, mudah-mudahan nantinya bisa digunakan untuk ngangkut ibu-ibu nek tilik wong loro. Ngangkut keluarga besar, kalau nanti mau mudik kemana, nyenengke mbah kakung, mbah putih gitu. Iki lho mobilku. Nah, dring anyar, cash sisan. Loh, cash sisan itu diomongke di depan, orang anyel. Koncone we kredit deh. Ya ta, sertifikatnya di sekolah ke, gitu. Nah gitu, ndak ya, satu. Jadi ibadah itu ngeten, Bapak Ibu.
Al-ibadatu hiya ismun jami' lima yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah ingkang dipun wastani ibadah adalah hiya ismun jami', suatu sebutan atau nama yang mencakup lima yuhibbullahu wa yardah, segala macam perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu ibadah. Qaulan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Ta'ziman lahu wa talaban li sawabih, dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya. Tetes ingkang dipun wastani ibadah inggih menika semua yang bikin Gusti Allah niku remen. Niku ibadah. Gampang toh? Nah, panjenengan syukur ya nyenengke wong Gusti Allah seneng, lha iku ibadah. Ya ta? Nah, dan tiap melakukan sesuatu maka pikirkan lagi Gusti Allah seneng ora ya nek aku ngene iki. Ngeten. Nah, jadi satu ilustrasi ngeten. Kapan itu dikatakan ibadah, kapan ini tidak? Niki gelas nggih. Isinya air ya. Semua orang, baik itu orang muslim, non muslim, orang kafir, penjahat, orang soleh, kalau minum air ini, pangapunten. Alhamdulillah, ya, bismillah, alhamdulillah. Ngelaikan ical. Tapi kalau orang itu dia tidak memulainya dengan bismillah, maka yang ia dapatkan cuman ngelai hilang, tapi tidak bernilai ibadah. Paham ya? Nah, tapi ketika kita mulai dengan bismillah, nilai bacaan bismillah itu dihitung sebagai pahala. Maka itulah Gusti Allah remen. Maka itulah disebut sebagai ibadah. Paham nggih? Gampang toh sakjane? Gampang. Ibadah itu mudah dan menyenangkan. Kan ngoten. Mboten sangel-angel ibadah. Salat, ya kata poso, angel poso niku. Saya termasuk orang yang ora betah ngeleh, Pak. Gitu. Kon poso niku kula melet-melet Bapak Ibu. Kowe wae kowe. Pi ayamul bit ya, kowe ayamul bit. Aku nek lemes ra iso praktek. Saya kan bilangnya gitu. Tapi Allah berikan, pasti Allah berikan yang lain untuk bisa mengimbangi kelemahan. Bapak Ibu, ibadah itu ada 3. Yang pertama ibadah qalbiyah. Khauf wedi karo Gusti Allah. Suasana hati ini. Nggih. Karena apa? Baik berupa perkataan, perbuatan, terang-terangan yang tersembunyi atau yang tersembunyi. Suasana hati niku bisa dikatakan ibadah. Ibadah qalbiyah, khauf, takut. Roja itu berpengharapan, ngarep-arep doanya dikabulkan, itu roja. Ya, mahabbah, seneng karo Gusti Allah, tawakal, pasrah. Ketika penyanyi sudah berusaha pasrah karo Gusti Allah, saat itulah Anda beribadah. Paham nggih? Ya. Roghbah itu senang, rohbah cemas, takut dosa, itu juga ibadah. Syukur, alhamdulillah. Ya ta, sapi ini mana misalnya, ya ta? Nah, alhamdulillah itu syukur. Saat itulah disebut sebagai ibadah. Sabar. Ini ujian dari Allah, sabar, ya ta? Nah, nek pas posangan ini kan. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga ibadah. Yang kedua, lisaniyah qalbiyah. Lisaniyah qalbiyah itu ibadah lisan dan hati. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lafazkan itu namanya adalah lisaniyah qalbiyah. Tapi ingat, harus masuk ke dalam hati. Mboten kaya wong sing do tahlilan ngoten niku wis ora niate ora lillahi taala, wis golek berkat tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha. Seperti itu, gedek baru itu duit. Enggak masuk ke dalam hatinya, enggak bisa dikatakan ibadah. Paham nggih? Lisaniyah qalbi. Yang ketiga adalah badaniyah qalbiyah. Pakai badan, pakai
Tiyo salat, zakat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, menuntut ilmu. Bapak Ibu, jenengan ampun ampun berkecil hati bahwa ibadah yang paling utama setelah ibadah fardu napa? Ibadah wajib, sholat wajib adalah menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling mulia. Penjenengan sholat tahajud niku ibadah sunnah, tapi antum menuntut ilmu di sini itu ibadah wajib, fardu ain. Maka talabul ilmi fardhah, fardu ain ala kulli muslimin wal muslimah. Wis ibadah yang utama, ganjarane kaji, ya ta? Tambah pengalaman, tambah konco, syukur-syukur nyantol apa yang disampaikan, tambah ilmu, lanjutkan. Kalau perlu tidak 2 minggu sekali Pak, seminggu pisan Pak. Paham ya? Nah, terus Bapak Ibu, kesimpulannya adalah ibadah qalbiyah, lisaniyah qalbiyah dan badaniyah qalbiyah. 3 macam ibadah inilah yang dimaksud oleh Allah sebagai tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dados untuk beribadah, dados terjemahanipun ibadah inggih menika wau. Tidak melulu pada ritual peribadatan. Ngoten nggih? Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kula kinten cekap semanten saged kawula aturaken dhumateng panjenengan. Kesimpulannya ada 5. Yang pertama, berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang. 1. Yang kedua, amal itu tergantung akhirnya. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang ketiga, berdoalah senantiasa agar husnul khatimah. Yang keempat, bekal terbaik adalah bekal takwa. Yang kelima, profesi kita, apapun yang kita kerjakan, maisah kita, pekerjaan kita bisa dianggap sebagai bekal untuk akhirat dengan syarat 1, kita niatkan untuk mencari keberkahan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita menghiasi setiap waktu di sela-sela kita beribadah, ya. Kita melakukan ibadah baik itu qalbiyah, lisaniyah qalbiyah ataupun badaniyah qalbiyah. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah melindungi dan Allah memaafkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma. Belum ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Matur nuwun dumateng Ustadz Zobi Ibrahim ingkang sampun ngaturaken materi. Iki tasih wonten wekdal kurang lebih 10 menit. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Monggo niki pertanyaan pertama saking Bapak Rohmadi, pertanyaan kedua saking Mbak Ibu-ibu nggih, niki urut riyen nggih. Pak Rohmadi riyen, monggo Pak Rohmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya. Di sini kebetulan alhamdulillahirabbil alamin penyampai materi pada pagi cerah ini kebetulan bidangnya kesehatan. Ada kesinambungan apa yang akan saya tanyakan pada pagi cerah ini, Dok. Sebelumnya saya akan mengutarakan yaitu mukadimah berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tqulu fisilmi kafah. Kalau tidak keliru Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Di suatu warga masyarakat
ini ada salah satu warga yang ternak. Kebetulan tempat ternaknya itu adalah berdekatan dengan rumah tetangga dekatnya. Nah, itu bau kotorannya itu adalah nggak nyaman terhadap tetangga dekatnya itu. Nah, di sini yang saya tanyakan, Dok, bagaimana kalau ada sesuatu yang semacam itu menurut pandangan Islam dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pertanyaan dulu nggih, Pak Dokter nggih. Lanjut pertanyaan kedua, Mbak. Monggo, Mbak Neng nggih. Diulangi dulu Bu, karena tidak terdengar. Ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kalau sholat berkusuk? Terus kalau dalam sholat itu pertengahan tuh kita ngeblank. Oke, yang selanjutnya Ibu-ibu, Bu Ngatini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak Ustadz, pekerjaan dan ibadah itu lebih utama yang mana dulu? Kedua, apakah semua profesi pekerjaan itu sebagai bekal akhirat? Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bu Nisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, di masyarakat pekerjaan atau profesi itu selalu dilihat prestasinya gitu lah, kedudukannya, kerjanya apa, gajinya berapa, seperti itu. Nah, kadang-kadang membuat insecure, maksudnya membuat rendah diri kalau satu pekerjaan itu dilihat dari menghasilkan berapa, itu seperti apa menyikapinya, seperti itu ya. Yang kedua, kalau kita sebagai pengajar gitu ya, bagaimana menanamkan supaya anak-anak itu cita-citanya itu dengan tujuan yang akhirat tadi gitu loh. Selama ini kan mohon maaf kan ada tema tentang profesiku, pekerjaanku, tapi yang ditanamkan anak-anak itu menjadi sesuatu yang keren. Kalau anak ditanya sekarang itu pengen jadi apa, pengen jadi orang kaya, seperti itu, pengen jadi dokter dan sebagainya, tapi biar kelihatan keren gitu loh. Dari sisi ukhrawinya itu enggak ada, yang penting kaya, banyak harta, kedudukannya tinggi. Kadang di dalam rumah juga ditanamkan seperti itu, di sekolah juga ditanamkan seperti itu. Jadi enggak ada nilai agamanya itu gimana kita menanamkan anak-anak, misalkan pekerjaan itu kemuliaannya yang yang utama, bukan kelihatan keren atau kamu dapat gaji berapa. Itu mohon nanti bisa diberi masukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun cekap niki sebentar Pak Dokter. Monggo. Ini pertanyaannya berat-berat semua ya. Jadi memang fal yukrim jaruhu. Jadi Pak sinten? Pak Rahmati sami. Teman saya. Jadi fal yukrim jaruhu, jadi harus memuliakan tetangga. Jadi bersikap tetangga itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetangga itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Hati-hati yo bersikap dengan tetangga. Ada satu hadis dikatakan al-muslimuna al-muslimu man sallimal muslimuna min yadihi walisanihi. Dikatakan seorang muslim apabila tetangganya itu selamat dari omongannya dan tangannya, itu baru dikatakan muslim.
Ya ta? Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ya. Jadi tetangga itu saling terkait, Bapak. Ya, Bapak Ibu ya. Di satu sisi kalau kita benci pada tetangga, tak duding-duding, tak keplak, tak unek-unek, oh, tidak boleh. Ya ta? Nanti harta kita yang banyak, amalan kita yang banyak bisa hilang itu ketika kita suka ngerecokin tetangga tuh. Ibarat sak gunung, ya ta? Itu habis itu. Orang yang bangkrut, ya ta? Kalau suka ngerecokin tetangga. Nah, jadi serba sulit. Dados ngeten Bapak. Aktivitas atau pekerjaan di mana itu mengganggu orang lain, itu nggak boleh dalam hukum Islam. Ketika tonggone kok nggawe kandang pitik, ya toh, teleke mambu nyang dindi dan terganggu, ya dilihat dulu. Nek awak dhewe sabar bisa ndak? Itu yang juragan ayam itu ngaji mboten? Jak ngaji sih. Kan ngaten ta, Pak? Ya dijak ngaji sih ta. Biar dia paham. Kalau dia paham agama, dia paham hukum, ya insya Allah dia akan berubah dengan sendirinya. Ya ta? Tapi kan kita menasihati kan juga dengan cara yang baik. Dados ngeten lho, Bu. Bapak Ibu panjenengan ada di sini, muara dari keilmuan agama adalah akhlak. Akhlak. Ya, bukan pinter-pinteran dalil mboten, akhlak, adab. Maka akan tercermin dalam tindakan seorang muslim itu adabnya bagus, sopan santunnya bagus. Ya satu disabar-sabarke, yang kedua dikandani dengan cara yang baik, tidak menjatuhkan. Kalau kita sudah benci karena terganggu, ya sudah disikapi dengan cara yang baik. Dijak ngaji, dirangkul, direngkuh, dijak bersama-sama menjadi bagian masyarakat yang saling mendukung. Jawaban saya mungkin sementara niku nggih Pak nggih. Kalau itu mungkin, ya. Nek mboten yus kono serah kono karo Pak Lurah apa Pak Bayan ben dipanggil secara personal karena mengganggu lingkungan satu. Dan yang kedua, apa Bang? Wah, lupa saya enggak. Bagaimana kalau sholatnya ngeblank? Saya malah justru usul Pak Rohmati atau sinten yang bidang dakwah, kapan-kapan diadakan kajian tentang tafsir sholat. Tafsir sholat, bukan fikih sholat loh. Nah fikih sholat kan rukuk macane apa anune piye, tapi tafsir sholat itu dengan tafsirnya. Bu, itu panjenengan blank itu karena belum aja, belum memahami ilmunya secara mendalam. Ya, karena sholat ngantek lali rakaat kepiro, nira ya ngantek kebangetan to. Iki mau wis rukuk apa durung, nak ya malah kebangetan to nek ngoten iki. Ya, artinya belum memahami secara sholat itu bagaimana. Karena yang dikatakan khusyuk panjenengan ngertos, ada tuh pelatihan sholat khusyuk itu banyak. Pelatihan sholat khusyuk bayar, piye carane khusyuk. Jadi ketika ditanya, mbayangke Gusti Allah ini ngarepan. Lah Gusti Allah mbayangke ini piye? Mbayangke tulisan Allah gede banget. Mbayang, tidak bisa khusyuk. Justru menurut para ulama yang benar khusyuk itu adalah memahami setiap gerakan dan ayat dan bacaan yang dituntunkan tadi. Misalnya Allahu Akbar. Oh, Allah itu maha besar, kita maha kecil. Kita enggak ada apa-apanya. Terus kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kotoran-kotoran, dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan dari timur dan barat. Ya Allah, dosaku akeh, tolong bersihkan pakai air bilma'i wasalji wal barat. Ya ta? Nah, ini seperti dosaku seperti karat-karat. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tuh harus dipahami. Kemudian kita baca ta'awud. Kemudian kita baca
Setelah ta'awud lo ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngertos mboten jenengan? Setiap kita kita mau Al-Fatihah, kita ta'awud dulu. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an kalau enggak salah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ta'awud dulu. Setelah ta'awud kemudian baca Al-Fatihah. Nanti timbul masalah, Bu. Disir apa jahar? Apa Pak dokter kok ora maca bismillah? Ngapa kok bismillah dadi anteng? Kok langsung alhamdulillahirabbil alamin? Kok sing geger ngono. Kuwi apa kuwi? Nah, kayak gitu. Kayak enggak paham sulit. Ya ta? Nah, gitu, Bu. Jadi bagaimana kusuk? Niatkan jenengan memang pengen sholat. Ya, sholat kemudian kusuknya kita adalah dengan memahami bacaan dan memahami kaifiatnya, memahami maknanya. Ketika antum ruko, itu harus lurus ngeten iki, ibaratnya gelas ini ada di punggung, gelasnya nggak tumpah. Nah setelah itu semakin lama antum sujud, iku dosa-dosa berguguran loh. Kita bayangkan itu, wah dosaku bakal gugur, oke, wis tak suwek-suwek kelokku ruko, ya ta? Ruko ya. Kemudian apa kita bacaan? Bacaannya berapa kali? Nggak ada hitungannya. Bacaannya subhanarabbiyal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 10 kali boleh. Ya, sujud juga kayak gitu. Sak kaifiatnya. Ya ta? Sak tata caranya, sak keutamaannya. Setelah kita i'tidal, kita baca rabbana walhamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, maka 30 malaikat akan kayak gitu itu. Jadi pahami dulu, Bu. Nek ngeblank niku tandane salat bukan belum sebagai kewajiban tapi sebagai beban atau tugas yang harus segera selesai, soalnya aku selak nyang endi. Nah, gitu. Ya, jadi yang benar adalah pahami dulu ya salatnya. Ini yang berikutnya, Pak. Apakah semua profesi dapat dijadikan ibadah? Ya tergantung profesinya. Nak tukang bang plecet nggak bisa dijadikan ibadah. Gimana? Nggak bisa, Pak. Benci saya, Pak. Ya ta? Jangan kan kayak gitu, wong bank syariah aja kadang-kadang kemarin saya debat aja dia nggak bisa jawab. Murabahah kok kaya ngono. Gak bener ki apa bedane kowe karo leasing, saya katakan itu. Cep. Apa gawe bank kok gak mudeng. Padahal bank syariah. Tak ceramai syariah sampai tak telepon sendiri dia. Jadi kapan profesi itu bisa bermakna sebagai akhirat? Sebenarnya gini, Bu, Bapak Ibu, nggih. Jangan memisahkan antara profesi itu adalah urusan dunia, mboten. Profesi adalah bagian dari aktivitas kita menjemput rezeki. Enggak usah disebut profesi yang enggak apa-apa. Kerjaanmu apa mboten? Wis kula niku mboten kerja, pokoke kula iku nyang pasar. Pokoke kula nyang ngalas. Lha kowe kerja apa wis ora usah dianggap kerja, pokoke aku nyang sawah, ngoten. Jangan sampai terpisah antara aktivitas. Ya ta? Aktivitas kita di dunia, ya ta? Dengan profesi sebagai urusan dunia, mboten. Jadi makanya saya katakan, apakah semua profesi bisa tergantung halal apa enggak? Kalau ujungnya awalnya sudah tidak halal, maka tidak akan halal. Kayak Robin Hood, nyolong baru kuwi dienggo nyantuni, tidak bisa. Koruptor, ya kan? Profesinya apa? Koruptor tapi ngumbangun masjid, napa saged? Tidak bisa. Ya, halal dulu profesinya. Oh, seperti ini Pak kerjaannya. Oh ya. Ini profesi ini kalau dijalankan halal, kerjaannya banyak. Apa itu kerjaannya benar? Profesi pedagang itu apakah halal? Halal enggak? Halal kalau caranya benar. Nah, profesi apa nih ya Pak? Banyaklah pokoknya ini enggak rampung ya. Ya, jadi profesi itu dikatakan halal ya, kalau kita tahu ilmunya. Oh iki halal, yang tidak halal adalah yang seperti ini. Setelah profesi itu halal kita jalani
Bismillah, aku akan bekerja dengan profesi yang halal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Carane keberkahan pripun? Tuntunannya harus sesuai, Bu. Misalnya dokter. Nah, pasien dia dokter, dia punya rawat inap, Bapak Ibu. Dok, preksoi sakjane rapopo iki. Tapi nek ora tak inep kayak iki engko duwite gur sithik. Nggih mboten? Bu niki jenengan niku tipes gawat iki kudu mondok, ini ora mondok bahaya iki engko nek ususe pecah piye. Padahal gula romah, Pak. Akhirnya dia mondok tuh. Dapat uang tuh dokternya. Halal enggak uangnya? Enggak. Ya ta? Kayak gitu itu loh. Nah, tukang bubur yang ngono. Ya nek tukang bubur nanti terjemahannya bagaimana? Yang penting yang halal yang seperti apa. Pedagang pun juga sama. Pedagang yang paling sering apa sih? Curangnya gimana sih? Timbangan. Ya ta? Tukang belantik tanah jenenge apa nih? Maklar tanah. Ya ta? Nah, maklar tanah. Niki niku lemah, niki niku wis ditawa tiyang mriku 500 juta dereng di mboten dikekke lho. Padahal ngapusi. Ya mboten? Enggak boleh kayak gitu. Itu loh, Pak. Profesinya halal, bagaimana cara kita ngecake? Nah, ketika cara kita ngecake itu adalah kita niatnya mencari keberkahan. Apa itu barokah? Kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Jadi harta yang kita dapat alhamdulillah itu 2% saka kono, 2% saka kene. Alhamdulillah tak gunakan untuk ini bayar SPP anake misalnya, atau bayar untuk nyaur utang misalnya. Ya ta? Nyaur utang itu penting loh, Pak. Sampean utang mati ra nyaur ora iso mlebu swarga. Ya? Ya, tuh. Kayak gitu-gitulah. Ya, Bu ya. Jadi kesimpulan jawabannya apa? Apakah semua profesi itu bisa menjadi bekal? Tidak semua profesi bisa menjadi bekal. Yang bekal adalah profesi yang memang pada dasarnya baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, profesi itu bisa menjadi bekal apabila kita niatnya mencari keberkahan. Kalau orang niatnya mencari keberkahan, insya Allah caranya ya bener. Nek ndonga dhisik, masalah jenengan kadang kita itu orang ndonga sik apa? Jenengan yang sawah ndonga mboten? Tenane bismillah aku nyang sawah muga-muga nggih mboten lali Pak biasa ngantor ya ngantor ngoten mawon ya ta gitu. Jenengan ketika ke sawah lihat itu loh tandurannya dipangan kutu itu jenengan sedih mboten? Sedih mboten? Gagal panen kok goro-goro dipangan tikus, goro-goro dipangan wereng. Sedih mboten? Sedih, tapi bisa enggak kita mengemas kesedihan itu dengan hal cara yang lain? Ya ta? DP saya, WA saya itu adalah pelem kerowak. Saya tulis di situ bersedekah untuk seluruh makhluk. Itu DP saya, WA saya. Ya ta, saya punya kebun mangga itu dikerowaki codot kabeh. Tak tulis di situ bersedekah untuk seluruh makhluk. Karena apa? Setiap kita menanam, kemudian kita itu dientekke karo wereng, dikene tikus, dikene sadarilah bahwa kita sedang bersedekah kepada seluruh makhluk, dan itu ada hadisnya, dan itu bener, mboten ngeyem-yem. Paham ya, Pak? Jadi enak nih. Alah rapopo berarti sedekah. Ya ta? Nah, engko etuk meneh dari Gusti Allah. Iki paringane Gusti Allah, alhamdulillah. Ngoten lho, kan enak banget. Pasiennya kok sepi ya Mi, udan terus ya. Wes ora apa-apa, iso ngaji, iso ngobrol karo anake. Kan gitu kan. Rezeki itu kan banyak, ya, tidak hanya pada nominal. Paham ya? Yang lain, Pak? Niki yang terakhir Ustadz, di dalam kehidupan masyarakat, profesi merupakan sebuah prestis, atau kedudukan yang mengarah ke kehidupan duniawi. Nah, pekerjaan tidak dinilai dari konteks ibadah, tetapi seberapa besar gaji yang didapat dari jabatan tersebut. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Lanjut yang kedua, bagaimanakah kita menanamkan kepada anak-anak dalam membimbing untuk meraih cita-cita atau profesi dengan niatan yang benar, bukan sekedar tujuan duniawi atau memilih suatu profesi agar terlihat keren. Moga Ustaz. Terima kasih.
Ini adalah senjata makan tuan. Mengapa? Yang bertanya adalah ibu guru. Guru artosipun apa? Digugu lan ditiru. Ya ta? Berarti kalau seperti ini mindsetnya, yang salah siapa? Gurunya. Karena tidak bisa ngandani anak didiknya, kan ngoten? Iya. Maka tugas kita, Ibu, walaupun kita bekerja di sekolah negeri, muatan agamanya harus muncul, tidak harus dari seorang guru agama. Aku kan pelajaran ini tata boga, berarti kan guru masak-masak karo mangan. Enggak. Selipi itu. Panjenengan guru tata boga, ayo kita memasak, maka nanti carilah bahan yang halal ya. Masak dikai ciu ben enak. Ya, itu enggak boleh. Ini muatan agamanya harus muncul. Kowe aja nyolong peleme tanggamu lho ya, padahal kita mau bikin jus mangga, yo jangan. Ya ta? Nah, artinya muatannya harus muncul. Walaupun Anda sebagai apapun, berprofesi apapun, tausiahnya harus ada, Ibu. Harus ada. Tidak boleh ya nak ya. Nah, jadi itu cita-cita setinggi langit. Kalau saya tidak setinggi langit, di atas langit. Cita-citanya masuk surganya Allah SWT dengan ini. Prestasi yang paling, jadi nanti bilangnya ke anak-anak, prestasi di dunia yang paling bagus apa? Dia nantinya kalau mati bisa masuk surga. Ya enggak? Dia kalau mati nanti bisa masuk surga. Itu ada prestasi yang luar biasa. Antum katakan, oh ini Korun, oh ini pengen jadi pejabat. Seperti apa? Seperti Fir'aun. Seperti Korun, yaitu yang hartanya banyak. Enggak. Harta boleh. Profesi setinggi langit di atas langit, tapi jadikan profesi apapun itu adalah dapat. Ya tadi saya sebenarnya jadi dokter yang bertakwa, insinyur yang bertakwa, yang takwanya dimunculkan. Maka anak saya tidak pernah ada yang sekolah negeri, Pak. Sekolahnya luar negeri semua. Atas luar negeri. Pondok pesantren. Ya anak saya di pondok semua. Ya. Karena apa? Karena saya tidak mampu untuk ngajari anak-anak saya, nggak sempat untuk ngajari anak saya ilmu agama secara detail. Paling tidak pondamennya harus kuat sehingga ketika dia meniti karirnya, dia menjadi seorang karir ya, yang bekerja dengan pekerjaan yang bagus dan berkah. Sudah ada rambut-rambutnya. Bagaimana caranya memotivasi agar anak memahami, memilih profesi itu tidak hanya sekedar dunia, Ustaz? Iya. Jadi ini sebenarnya tergantung gurunya, juga tergantung orang tuanya. Ingat Bapak Ibu, ini penting, ya toh. Sampeyan sugih niku takdir apa mergo usahane jenengan? Takdir toh. Nek pengen mboten ditakdirke dadi wong melarat. Mboten pengen kan? Nah, pilih sabar apa syukur? Syukur. Ya, pilih sabar itu mesti, makanya duwe anak aja dijenengke sabar, Pak. Kakean masalah. Ya ta? Syukur untung bejo, ya ta? Ya itu bagus donga, ya. Asma kinarya jaba. Jadi apa tadi malah lupa mau ngomong ya. Jadi intinya adalah rezeki itu titipan Allah, sampun ditakdirkan. Kayak ditakdirke rezekine oke. Tapi ingat tadi saya katakan, oh ini hartanya banyak, tapi ingat harta dia itu bukan milik dia saja. Harta dia cuman apa yang dimakan, apa yang dia dipakai dan dia sedekahkan. Itu aja mindsetnya di situ. Orang miskin di Al-Fuqara wal Masakin itu ada di dalam Al-Qur'an loh. Apakah hina? Orang miskin hina enggak dalam Al-Qur'an? Boten. Fuqara wal masakin tidak hina. Itu adalah kewajiban orang untuk menyantuninya. Ya ta? Nah, itu tidak hina, Pak. Makanya jangan minder. Jangan pede. Jangan minder ya. Jangan terus merasa rendah hati, tidak usah. Karena yang menentukan kan akhlaknya.
Justru dengan keterbatasan itu justru menjadikan dia lebih santun. Dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mikirin ngoten. Pengen jadi apa antum, Dek? YouTuber. Gitu. YouTuber itu kerjaannya halal enggak? Halal. Tergantung kontennya. Gimana? Nah, nek kontennya konten tidak bermutu, enggak berkah tuh. Mencari halal kok, mencari harta kok dengan cara yang seperti itu. Jadi tergantung kontennya. Ya. Apapun itu nanti di tengah-tengah perjalanan akan ada godaan Bapak Ibu. Godaannya banyak. Kontraktor bangunan godaannya banyak. Ya ta? No. Banyak betul. Piye carane supaya ngakali semeni dan seterusnya. Ngeri itu. Ya, ngeri ini kok. Ya, apapun bisa. Ya ta? Nah, semua profesi ada godaannya, makanya bagaimana agar kita kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, insya Allah semua akan diberikan yang terbaik. Terbaik nanti kita dapat hartanya dimakan oleh anak kita menjadi baik juga. Ngoten nggih. Jadi kesimpulannya tadi untuk yang bagaimana memotivasi, ya sudah, kemampuan penjenengan di sini tiap 2 minggu ikut pengajian dari ustadz-ustadz yang mungkin lebih jos daripada saya, materinya banyak, muatannya banyak, itu kewajiban kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan barohlan. Ini kan dakwah penjenengan. Ketika pangapunten, ini yang menguatkan nggih. Ketika ibu, bapak, ibu guru memberikan tausiah wejangan kepada anak, kemudian anak itu menjadi anak yang soleh dan sukses, kemudian dia tetap dengan kesolehannya, antum kan dapat pahala jariyah. Ya ta? Wah, jariyah yang luar biasa. Pak guru, bu guru niku ganjarannya kathah. Yen sing diajarke bener. Nah, nek Pak guru bu guru ngajari mboten bener, ya wis. Nek kalau hanya sebatas wah golek donya kowe ini ya kowe etuke donya. Ya ta? Tapi ketika itu nanti dengan asbab itu penjenengan bisa mengkondisikan bahwa anak ini menjadi anak yang soleh, itu pahalanya banyak. Pun dengan profesi yang lain. Kalau kita sikap semanten, ngaten nggih, sudah waktunya sudah molor 22 menit nih. Saya tutup, aku lu qouli assalamu alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz, saderengipun kita tutup, kula ngaturaken pengumuman ingkang sepindah inggih menika tadi yang bertanya 2 orang, Pak Rohmadi dan Bu Neng, nanti mendapatkan hadiah payung. Nanti silahkan menghubungi Bapak Suwardi. Kemudian yang datang pertama kali di masjid ini, kecuali panitia ya, kecuali panitia ibu-ibu, tadi saya lihat itu Mbah Saimin, nanti mendapatkan kaos. Nanti silahkan menghubungi Bapak Suwardi. Lajeng pengumuman kedua, untuk kegiatan subuh berjamaah untuk pekan kedua insya Allah di Masjid Jenalas, pekan ketiga nanti di Masjid Nur Rahim insya Allah ingkang badhe ngaturaken gimana Ustadz Rohmadi saking Potronayan Nogosari. Lajeng infak wonten kesempatan enjang punika pikantuk 933.500 rupiah. Semoga kegiatan pengajian wonten kesempatan enjang punika kita akhiri kanthi maos donga penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.